taala dengan membahas kitab Al-Wajiz fil Fiqhil Islami karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ulama dari dari Damaskus. Insya Allah kita masih melanjutkan di bab seputar taharah. Para jamaah, para hadirin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu, insya Allah segera majelis ini kami berikan kepada Ustadz Tajun Nasr LC hafizahullah taala, wa alaihi falyatafaddal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati para pengurus Himpunan Dai Muda Indonesia wilayah Jawa Timur, juga para peserta sekalian, peserta kajian rutin yang diadakan oleh HDMI Jawa Timur, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat naungan rahmat dan hidayahnya kita semua pada malam hari ini bisa bermuajah kembali, bisa bersama-sama untuk mengadakan agenda kegiatan rutin kita, yaitu kajian rutin. Yang insya Allah pada malam hari ini temanya tentang an-najasah, ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab toharoh, ya. Kita bahas mulai dari pertama definisi dari toharoh, kemudian jenis-jenis, ya, jenis-jenis air dan hukumnya. Lalu yang terakhir kemarin kita membahas tentang penggunaan, ya, al-awani wasti'maluha. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, memang kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili ini kitab yang singkat, yang ringkas, yang hanya terdiri dari 3 jilid, ya. Beda dengan kitab beliau yaitu Al-Fiqhul Islami wa Adillatu yang terdiri dari 10 jilid. Nah, kalau punya saya ini ada 10 jilid. Jadi memang pembahasannya singkat. Tapi karena kita kajiannya ini sebulan sekali, ya, jadi mungkin saya agak berbeda dengan kajian kitab yang lain, ya. Kalau kayak Ustaz Saiful Bahri kemarin kan dibacakan teks kitabnya, ya, per kata, per kalimat. Nah, untuk saya mungkin seperti di pertemuan sebelumnya, akan saya sudah menyiapkan slide, Ustaz. Ini sedang proses ini, ya. Jadi memang karena tadi terkendala, karena sekarang kan isyaknya itu maju atau mundur, ya. Mundur ya apa? jam 7:50 baru sholat isya, jadi 7:30 tadi baru selesai di sini. Nah, jadi ini saya sedang masih proses persiapan. Jadi seperti disebutkan oleh Ustadz Khairul Anam dan sudah disebutkan di flyer, ya, bahwa malam hari ini kita akan mulai mengkaji masalah najasah, ya. Pembahasan pertama dalam kitab najasah ini adalah terkait pertama definisi, ya. Beliau menjelaskan definisi najasah. Lalu yang kedua beliau menjelaskan tentang anwa, ya, jenis-jenis najasah.
Ya, bentar, sambil proses nggak apa-apa. Sementara yang tampilkan isi kitabnya dulu ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya an-najasatu. Ta'rifuha wa anwa'uha wa hukmu kulli naw'in wal mutahhirat wa tariqatut tathhir fil mawadhi'i wal asya'i wal ma'fu anhu. Jadi Syekh Wahab Al-Zuhaili dalam pembahasan najasa ini beliau membahas beberapa subbab ya dari bab najasa. Pertama ta'rifuha, jadi definisi najasa, wa anwa'uha wa hukmu kulli naw'in. Jenis-jenis dan hukum dari masing-masing jenis tersebut. Nah, ini di pembahasan kedua. Lalu di pembahasan ketiga beliau menjelaskan ya di pembahasan ketiga wal mutahhirat ya. Wal mutahhirat itu alat-alat yang biasa atau bisa digunakan untuk bersuci. Wa tariqatut tathhir fil mawadhi' wal asya. Kemudian cara untuk menyucikan benda najis fil mawadhi'i wal asya. Baik benda najis yang menempel di tempat-tempat maupun benda najis yang menempel di al-asya ya, di benda-benda. Jadi itu pembahasan yang beliau sebutkan ya di malam hari ini. Baik, kita mulai ke pembahasan pertama, ta'rifun najasah. Definisi najasah. An-najasatu diddut thaharah. Jenis atau benda najis atau najasa. Kata najasa itu diddut thaharah adalah lawan kata dari kata thaharah. Ya, lawan dari kata thaharah. Wahiyal qadharatul lati yajibut tanazzuhu anha. Yaitu al-qadharah, sesuatu yang kotor, allati yajibut tanazzuhu anha hifadhan ala sihhati wa wiqayatan minal amrad. Sebagai sebentar, ini saya sudah masuk lewat. Halo, Assalamualaikum. Ya, saya ganti pakai yang PC. Saya minta tolong bisa diizinkan untuk share screen. Ya, sudah ya, sampun, alhamdulillah. Baik, kita akan langsung bahas ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, insya Allah pembahasan kita, teknis pembahasannya adalah melalui, saya sudah menyiapkan slide. Jadi slide ini ismi wa adilatuhu. Jadi di sini beliau membahas beberapa tema ya seperti disebutkan tadi. Pertama yang beliau bahas di sini adalah tentang definisi. Ya. Definisi dari benda najis itu adalah pertama dari sisi bahasa an-najasa biddut toharoh. Jadi najasa itu lawan atau lawan kata dari kata toharoh. Ya. An-najasa adalah lawan kata dari kata toharoh. Nah, ini akan kita bahas di malam hari ini ya. Pertama definisi najis, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis benda najis. Nah, terkait jenis benda najis ini, kalau di kitab-kitab yang lain mungkin pembahasannya biasanya disebutkan berdasarkan jenisnya ya. Jadi para ulama dalam bagi benda najis itu dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Ada yang melihat dari sudut pandang cara menyucinya. Jadi teknis penyuciannya itu teknis penyucian yang ringan atau berat. Itu dibagi menjadi, kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada 3. Ada najis mukhaffafa. Ya, mukhaffafa itu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun. Ya. Kemudian ada najis mutawassithah. Itu semua jenis benda najis.
Ya, selain najis mukhaffafah dan mughalladzah. Sementara ada yang ketiga yaitu najis mughalladzah. Jadi najis mughalladzah itu adalah najis yang berat. Ya, yang berat itu adalah air liur anjing. Nah, ada juga yang membagi berdasarkan pendapat ulama. Apakah ini najis yang disepakati, muttafaq, atau najis yang diperselisihkan kenajisannya. Sementara di kitab ini beliau tidak membagi berdasarkan itu ya. Beliau di sini langsung menyebutkan contoh-contohnya. Nah, seperti yang ada di layar, ada 8 jenis benda najis yang beliau sebutkan. Beserta nanti ada ikhtilaf ulama di dalamnya. Pertama, adam, darah. Kemudian yang kedua adalah al-maitah atau bangkai. Lalu yang ketiga al-khinzir. Ya, beliau menulis lahmul khinzir di sini, daging babi. Keempat, baulul insan wa ghaituhu wa qai'uhu. Air kencing, kotoran dan muntahan manusia. Kemudian yang kelima al-madyu wal wadyu, madhi dan wadi. Lalu keenam al-khamru, khomer. Kemudian yang ketujuh yang ketujuh adalah anjing. Lalu yang kedelapan adalah kotoran, ya. Beliau menyebutkan lahmu wa baulu wa rausu wa labanu ma la yukalu lahmuhu kal hirri wal kalbi. Kurang satu sebenarnya di sini. Daging, kotoran, kemudian air kencing dan susu binatang yang tidak halal dagingnya. Nah, jadi ada 8. Ya kalau waktunya cukup kita bahas semua, tapi mungkin kayaknya tidak cukup kalau kita bahas semua ya. Mungkin nanti kita bahas sebisanya. Ya, kita sisakan nanti ada sesi diskusi seperti biasanya. Baik, tadi yang pertama sudah kita jelaskan ya tentang definisi najis adalah lawan dari toharoh. Yang artinya sesuatu yang kotor yang wajib dihilangkan ya khifadhon 'alas shihha. Ya, khifadhon 'alas shihha dalam rangka menjaga kesehatan ya. Wa wiqayatan minal adza wal amrad, dan untuk melindungi diri dari al adza wal amrad, dari penyakit dan mara bahaya. Wahia imma hissiyah. Nah, di sini beliau sedikit menyinggung berdasarkan bentuknya ya. Najis berdasarkan bentuknya, ada yang hissiyah. Hissiyah itu artinya bisa kita lihat ya. Kal bauli wad dam, seperti air kencing dan darah. Nah, hissiyah artinya yang ada wujud fisiknya itu bisa terlihat, ya bisa diketahui. Wa imma hukmiyah, khisi dan najis hukmi. Najis hukmi itu najis yang tidak kelihatan. Contohnya kal janabah wal hadas al asghar, seperti janabah dan hadas asghar. Atau para ulama mengistilahkan najis hukmi ini juga dengan istilah hadas ya. Ada hadas, ada najis. Kalau hadas itu tidak kelihatan. Misalnya, ngapunten, saya ketika tampil seperti ini ya. Misalnya saya kan tidak ada yang tahu sebenarnya saya ini sedang hadas atau tidak ya. Nah, itu contoh hadas. Atau kita bertemu dengan seseorang, kalau hisya itu kita kelihatan, misalnya di baju orang itu kok ada warna kuning-kuning ya, warna kuning-kuning. Itu kelihatan warna kuning-kuning, lalu baunya khas. Oh, ini kayaknya bau apa? Beliau habis nyawi anaknya tapi apa? Kotorannya itu kena baju misalnya. Itu kan khas. Bukan khas ya, apa? Kelihatan. Tapi ada juga yang hukmiyah. Jadi hukmiyah itu kita tidak bisa melihat. Ya, misalnya kita ketemu teman, dia sedang junub misalnya. Atau kalau ibu-ibu ketemu dengan rekannya sedang haid, itu kan tidak kelihatan ya. Sedang haid, antara haid dan tidak itu kan tidak kelihatan perbedaan secara fisik gitu ya. Ya mungkin ada perbedaan secara apa sikap ya, mungkin barangkali kalau biasanya kalau wanita yang sedang haid itu lebih sensitif gitu ya. Tapi itu bukan indikator najis atau tidaknya. Nah, maka beliau membagi berdasarkan itu. Nah, kemudian hukum membersihkan benda najis. Hukmuha. Nah, beliau menjelaskan di sini
Halo? Halo? Ya, Ustaz. Oh iya, kayaknya barusan ini ada yang error ya, putus. Iya, iya tadi Ini barusan memang putus tadi. karena saya ini kan pakai WiFi untuk yang lab. Ya, ini saya pakai dua ini. Kalau yang share screen HP pakai data, kalau ini pakai WiFi. Baik, sekarang jelas ya. Kita lanjutkan Alhamdulillah, lagi ya. jelas, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Eh, jelas ya. Jelas? Jelas? Baik, Iya, Ustaz. saya Sudah lanjutkan jelas, Ustaz. ya. Iya, Saya monggo, Ustaz. Saya lanjutkan. Berikutnya, di sini beliau ya. Mohon maaf, Ustaz, salah satunya di off kan. Nah, ya. Sudah, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz, salah satunya di off kan. Nah, ya. Ya. Baik, ini aja, ini yang laptop saya matikan saja kalau begitu. Saya minta bantuan ke panitia untuk share ya. Bentar. Ya, mohon maaf. Ini aja, ini yang laptop saya matikan saja. Halo? Oh, mohon maaf. Ya, baik. Baik, saya sudah coba ngirim ke grup ya. Ya, baik. Saya close saja. Saya sudah kirim di grup, mungkin nanti bisa dicoba kalau sudah sampai. Ini memang sinyalnya agak bermasalah, mohon maaf sekali lagi. Kan saya lanjutkan hukmuha, hukum dari benda najis. Ya, hukum dari menyucikan benda najis. Wujubu izalatiha syar'an wa tab'an. Jadi benda najis ini wajib dihilangkan, baik secara syar'i maksudnya secara perintah dalam agama kita, wa tab'an, dan juga secara tabiat, secara fitrah manusia itu tidak suka terhadap benda yang najis. Ya, meskipun nanti akan kita bahas ada benda najis tertentu ya, meskipun ini tidak banyak, yang sebenarnya dia tidak kotor. Ya, jadi tidak semua benda yang kotor itu najis, sebaliknya tidak semua benda najis itu kotor. Ada benda-benda yang kotor, misalnya mohon maaf, kotoran mata, kemudian kotoran hidung misalnya, itu kan benda yang kotor ya. Tapi secara hukum dia tidak termasuk benda yang najis. Nah, jadi ini kita harus membedakan antara najis dan kotor. Jadi najis atau tidaknya itu sangat bias. Putus. Jelas? Jelas, tak. Jelas. Halo?
Jelas ya suara saya? Ya, Ustaz. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Maaf, agak ada sedikit kendala ya tadi. Eh, Bentar. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi memang ada sesuatu, tidak semua yang kotor itu najis, dan sebaliknya tidak semua benda najis itu yang kotor. Itu contoh yang pertama tadi, contoh benda kotor tapi tidak najis, seperti kotoran mata, kotoran hidung, air ludah misalnya, itu kan kotor. Kalau orang tabiat normal ya tidak suka terhadap benda-benda tersebut ya. Tapi benda itu tidak najis ya. Benda-benda tersebut tidak najis. Tapi sebaliknya ada benda yang najis, tapi secara dohir, ya, secara penampakan visi itu tidak kotor. Nah, ada yang bisa beri contoh benda yang seperti ini? Misalnya kita tadi sempat menyinggung di awal tadi ada babi. Babi itu menurut kesepakatan mayoritas ulama hukumnya najis. Ya, apalagi kalau sudah jadi bangkai itu tidak ada yang mengatakan tidak najis. Tapi misalnya babi tersebut diolah menjadi bentuk yang lain, menjadi sepatu misalnya, ya kulitnya misalnya, jadi sepatu atau bulunya jadikan sebagai sikat gigi, itu kan tidak kotor ya. Setelah diolah sedemikian rupa tidak kotor, tapi secara hukumnya najis. Ya, jadi sekali lagi, najis atau tidaknya suatu benda itu tidak ditentukan kriteria dia kotor atau tidak, tapi ditentukan oleh ada atau tidak dalil syar'i yang menjelaskan kenajisan benda tersebut. Baik, beliau mengatakan di sini menyebutkan ada beberapa dalil, ya, ada beberapa dalil yang beliau sebutkan, baik dalil dari Al-Quran maupun dalil dari As-Sunnah. Kalau di sini yang beliau sebutkan adalah dalil dari Al-Quran semua. Ya. Beliau sebutkan yang pertama, dalil dari Al-Quran yang beliau sebutkan di sini, surat Al-Muddatsir. Ya. Surat Al-Muddatsir ayat ke-4. Ya. Wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir artinya dan bajumu ya sucikanlah. Wasiyabaka fatahhir. Kemudian dalil yang kedua di surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul Halo, Ustaz. Suaranya kayaknya terputus lagi ya, Ustaz ya. mohon maaf Ustaz, ini banyak kendala di sini, mohon maaf sekali lagi. Jadi ini dalilnya ya, seperti yang ditampilkan oleh Ustaz Khairul Anam, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang at-tawwabin, yang bertaubat. Artinya tawwabin di sini ya, orang-orang yang bertaubat ini taubat secara maknawi atau maaf, toharoh secara maknawi ya. Jadi menyucikan jiwanya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga menyukai orang-orang, mencintai orang-orang yang senang bersuci ya, senang bersuci, mutatahhirin. Jadi di sini Allah menjelaskan mengenai dianjurkannya ya, toharo ini dianjurkannya bersuci ini termasuk toharo dari najasah. Lalu disebutkan wa qauluhu azza wa jal, juga firman Allah azza wa jalla, wa in kuntum junuban fatahharu, jika
kalian dalam kondisi junub, fattahharu, ya, maka bersucilah. Wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian dalam kondisi junub maka bersucilah. Ini juga merupakan perintah yang jelas, ya, perintah yang jelas bagi orang yang sedang dalam kondisi junub. Jadi dalam kondisi junub diperintahkan Allah untuk bersuci, artinya bersuci dari hadas besar, ya. Wa in kuntum junubam fattahharu, jika kamu dalam kondisi junub maka bersucilah. Nah, ini sangat jelas sekali perintah bersuci bagi orang yang dalam kondisi junub. Lalu terakhir, wa qauluhu azza ismuhu, dan firman Allah yang tinggi namanya, maha tinggi namanya, maha perkasa namanya, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika kalian, ya, atau jika istri-istri kalian itu tatahharna, sudah suci, ya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari sekiranya dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga perintah, ada kata tatahharna. Artinya ini menceritakan tentang wanita-wanita yang bersuci dari haid dan nifas, ya. Baik, Ustadz, mungkin kalau slide-nya tadi sudah saya share di grup, ya. Sudah saya share di grup. Nah, ini mungkin bisa ditampilkan. Baik, kita akan melanjutkan. Ya, kalau sekarang masih putus-putus ya suara saya? Jelas ya? Jelas, untuk slide-nya saya cari belum ada, Ustaz. Di grup PPH belum. Ya, ini lagi proses. Ya, nggak apa-apa. Kalau gitu yang tadi saja, ya. Slide yang tadi, mohon maaf. Ya. Baik, para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan. Laha anwa'un katsirah. Jadi najis ini punya banyak jenis. Nah, seperti saya sebutkan di awal tadi, beliau menyebutkan jenis najis ini, mengelompokkannya berdasarkan ada 8 jenis, ya. Yang pertama adalah ad-dam, darah. Beliau menjelaskan kriteria darah yang najis, ya, yang beliau sebutkan di sini, ai ad-dam al-masfuh. Darah yang najis adalah ad-dam al-masfuh, darah yang mengalir. Al-jari minal madbuhi awil kharij minal insan. Al-jari minal madbuhi awil khariju minal insani wa minhu damul haidhi. Ya. Yang mengalir dari al-madbuh. Madbuh itu artinya dari binatang yang disembelih. Awil khariji minal insan, awil khariju minal insan, atau mengalir dari manusia. Wa minhu damul haid, diantaranya adalah darah haid. Ya. Jadi ini contoh darah yang najis. Jadi kriteria pertama, darah itu adalah darah yang mengalir. Hayyan kana au mayyitan illa damus syahid. Baik dalam kondisi hidup au mayyitan, atau dalam kondisi mati. Dalam kondisi hidup atau dalam kondisi mati, illa damus syahid, kecuali darah dari orang-orang yang mati syahid. Nah, ini memang orang-orang yang mati syahid ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara keistimewaannya, ya, seperti yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa darah mereka itu suci, ya. Darah mereka itu suci, tidak najis. Kemudian ketika wafat juga mereka tidak perlu dikafani dan lain sebagainya, hukum-hukum lain sebagainya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, au damam masfuha, atau darah yang masfuha, darah yang mengalir. Au damam masfuha, atau darah yang mengalir. Jadi jelas, ya, di sini darah yang mengalir kriterianya. Ai as-sa'il. Nah, yang dimaksud dengan masfuha di situ adalah as-sa'il. Nah, para jamaah sekalian, ada jenis darah yang tidak najis, ya. Beliau menyebutkan di sini. Nah, mungkin kalau yang hadis Umar ini kita lewati dulu, Ustaz. Kita lanjut ke ini, ammad damu. Nah, ammad damul jamidu kal kabidi wattihali
wal qalbi fahuwa tahirun. Nah, ini jenis darah yang tidak najis. Yang pertama adalah amad damul jamid. Adapun darah yang beku. Darah beku di sini bukan berarti darah yang awalnya cair kemudian dibekukan, tapi darah ya yang memang sejak awal diciptakan seperti itu ya, atau organ tubuh yang terbuat dari atau komposisinya terdiri dari darah yang dia sudah membentuk organ tubuh tertentu ya, maka disebutkan di sini amad damul jamid. Adapun darah yang beku kal kabit, nah maka disebutkan contohnya seperti kabit. Kabit itu artinya hati, waktihal, tihal itu limpa, wal qalbu, dan qalbu jantung ya. Ini sebenarnya tahu ya, kita sering mungkin sudah terlanjur salah kaprah atau bagaimana. Kalau di bahasa Arab al-qalbu itu artinya jantung sebenarnya. Nah, tapi kita sering mengartikan dengan hati. Tapi konteksnya kalau al-qalbu itu biasanya hati secara maknawi ya, bukan hati yang organ tubuh. Kalau organ tubuh itu namanya adalah kabid. Bahasa Inggris itu sebenarnya kalau mengungkapkan al-qalbu yang maknawi itu juga bukan bukan hati organ tubuh. Jadi bahasa Inggris kan heart ya, heart itu kan juga jantung aslinya. Jadi mungkin kalau diterjemahkan lebih tepat itu ya jantung ya. Tapi kita sudah jadi bahasa Indonesia seperti itu ya. Misalnya Rasulullah menjelaskan ada organ tubuh yang kalau dia baik semuanya ikut baik, kalau dia buruk semuanya buruk. Kan di situ di hadis tersebut disebutkan ala wahyal qalbu ya, organ tubuh tersebut adalah hati ya. Ala wahyal qalbu, organ tubuh tersebut adalah hati. Nah, jadi para jamaah sekalian itu yang beliau sebutkan di sini ya. Jadi amad damul hati, limpa dan juga jantung itu hukumnya suci. Sehingga kalau dimakan halal ya, dimakan halal karena bukan termasuk darah yang mengalir, meskipun kalau dilihat komposisinya itu komposisinya terbuat dari darah. Ada dalilnya disebutkan Rasulullah SAW di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Ukhillat lana maitatani wadaman." Dihalalkan untuk kita maitatan, dua jenis bangkai, wadaman dan dua jenis darah. Ya. Ammal maitatan, fal jarad wal hud. Adapun dua jenis bangkai adalah bangkai belalang, wal hud dan bangkai ikan. Wa ammad daman, adapun dua jenis darah, fal kabid waktihal adalah hati dan aktihal itu tadi limpa. Wa amma damus samak. Nah, ini jenis darah suci yang kedua. Kalau darah suci yang pertama tadi setiap darah yang beku ya, yang sudah menjadi organ tubuh yang sifatnya beku. Kalau yang kedua ini binatang ya. Amma damus samak fahuwa tahirun. Nah, ini ada khilafiyah. Ada khilafiyah di kalangan para ulama ya. Kalau bangkainya itu semua ulama sudah sepakat bahwa bangkainya itu suci ya. Kalau bangkai ikan itu kan suci, seperti disebutkan di situ dua bangkai yang suci adalah bangkai ikan dan belalang. Nah, nanti kita bahas di bangkai. Baik, kita lanjutkan. Jadi adapun darah ikan, wa amma damus samak, ini diperselisihkan para ulama ya. Adapun darah ikan, fahuwa tahirun indal hanafiyati. Hukumnya suci menurut mazhab Hanafi. Najisun indal malikiyati wasyafi'iyati wa ghairihim. Nah, ini menarik ya. Menurut mazhab Hanafi dalilnya atau darah ikan itu hukumnya suci. Tapi menurut mazhab yang lain, Malikiyah, Syafi'iyah, dan mazhab-mazhab yang lain itu hukumnya najis. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang dimaksud dengan darah ikan di sini ya,
yang dimaksud dengan darah ikan di sini adalah darah ikan yang apa? Darah ikan yang mengalir ya. Maksudnya ikan yang punya darah yang banyak. Nah, itu kalau menurut jumhur itu najis. Jadi tetap perlu dibersihkan seperti ikan-ikan besar ya, ikan tongkol atau ikan-ikan yang lain itu perlu dibersihkan dulu darahnya sampai bersih baru kemudian dimasak. Tapi kalau ikut pendapat dari mazhab Hanafi, beliau mengatakan ya kalau darah ikan ini hukumnya suci. Darah ikan hukumnya suci. Lalu berikutnya berikutnya ya. Wa yu'fa. Nah, ya silakan. Monggo. Ini sudah saya share ya. Itunya apa tadi? Filenya sudah saya share. Sudah barusan masuk, Ustaz. Nah, ya monggo. Ya silakan. Ya, slide darah. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Ya kita sampai ini ya. Lanjut berikutnya. Nah, ini darah ikan tadi yang diperselisihkan. Nah, ada lagi jenis darah yang diperselisihkan kenajisannya adalah nanah. Kenapa kok nanah ini dimasukkan darah? Nah, nanti akan kita jelaskan. Di sini beliau mengatakan wasu'ila Abu Mujliz anil qaih yusibul badan was-saub. Faqala laisha bisyai'in wa innama dzakarallahu ad-dam wa lam yadhkur al-qayha. Warrajih indal ulama annal qayhal katsira najisun wa yu'fa anil qalil wa hadza bi ittifaqil madzahibil arba'ah au innal qayhal katsira kaddami. Menurut Abu Mujlis, nanah ini tidak najis. Ya, ini pendapat pertama. Abu Mujlis ini berpendapat nanah itu tidak najis karena yang disebutkan dalam Al-Quran adalah darah yang tidak menyebutkan nanah. Di beliau berpegang pada zahir ayat ya. Au daman masfuhan bukan au qoyhan masfuhan seperti itu. Sedangkan menurut mayoritas ulama ya seperti yang tadi saya bacakan nanah ini hukumnya sama dengan darah. Selama nanahnya banyak. Jadi kalau ada orang luka kemudian mengeluarkan nanah yang banyak itu dihukumi sama dengan darah. Ya, dihukumi sama dengan darah. Wa yu'fa 'anil qalil ya. Tapi kalau sedikit itu masuk najis yang makfu, artinya najis yang ditolerir. Jadi kalau hanya 1 tetes, 2 tetes yaitu memang najis tapi najis yang ditolerir. Seandainya terkena badan ya tidak sampai membuat ibadah kita yang kita laksanakan misalnya ketika sholat tidak sah ya. Jadi itu menurut jumhur ulama. Alasannya beliau tidak menyebutkan di sini dalil dari jumhur, tapi di referensi yang lain disebutkan bahwa karena nanah ini kan ya kalau saya pernah baca itu yang sel darah putih yang mati gitu ya, yang mati. Artinya nanah ini juga asalnya dari darah. Maka sebagaimana darah najis, maka nanah juga ikut najis. Nah, baik itu jenis darah yang ketiga ya. Jadi yang pertama kan tadi darah yang najis disepakati yaitu darah yang mengalir. Lalu yang disepakati tidak najis adalah darah beku tadi ya, organ tubuh yang sudah menjadi darah beku atau darah yang menjadi organ tubuh yang beku itu yang disepakati tidak najis. Lalu ada yang diperselisihkan, yang pertama darah ikan, kedua nanah. Baik, lanjut masih tentang darah. Cukup ya. Ya cukup pada darah ini. Sebenarnya ada satu lagi yang kelewatan di slide. Ya memang slide-nya hapus tadi mungkin ya. Jadi di sini beliau sebutkan wa yu'fa 'anid dam. Ini sebelum bangkai ya. Wa yu'fa 'anid damil baqi fil uruqi ba'da dzabhi. Lima akhrajahu Abd ibnu Humaid wa Abu Syaikh an Abi Mijlas hina su'ila 'anid dam yakunu fi madhbahi syah
awid dam alladzi yakunu fi 'alal qidr qala la ba'sa innama naha 'anid damil masfuh. Jadi ini darah yang artinya aslinya dia darah mengalir. Tapi karena kadarnya sedikit, ini termasuk darah yang ma'fu ya. Jadi darah yang ma'fu ini disebutkan ad-damul baqi fil uruqi ba'da dzabah. Sisa-sisa darah di urat-urat binatang setelah disembelih. Ya, jadi kalau setelah binatang kambing atau sapi disembelih itu kan biasanya dikuliti, ya, lalu di sela-sela dagingnya, di sela-sela tulangnya itu biasanya ada sedikit darah. Meskipun dibersihkan itu biasanya tidak hilang ya. Jadi kalau dimasak itu seperti disebutkan di sini alladzi yakunu a'lal qidr, biasanya mengapung di atas panci. Nah, warna coklat-coklat. Nah, itu disebutkan la ba'sa innama nuhiya anid damil masfuh, yang dilarang adalah darah yang mengalir. Jadi kalau sisa seperti itu termasuk darah yang ditolerir. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu bangkai. Ya, bangkai awid damal al-maitah. Pertama beliau menyebutkan definisi maitah, ai ma mata hutifa anfuhu ai min ghairi tazkiyatin au dzabhin syar'iyyin. Definisi bangkai adalah binatang yang mati hutifa anfuhu. Ya. Ai min ghairi tazkiyah, yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Nah, kalau di Al-Qur'an itu kan disebutkan wal mutaraddiyatu wan natihatu, ya, ada wa ma'akalas sabu, jadi yang matinya karena ditanduk binatang lain, ada yang matinya tercekik, ada yang matinya terjatuh. Itu semua cara-cara mati yang seperti itu cara-cara mati yang tidak syar'i. Bisa kita katakan seperti itu, atau yang tidak disembelih secara syar'i. Kalau disembelih secara syar'i kan ada urat-urat lehernya tertentu itu yang harus putus. Nah, tapi kalau tidak disembelih secara syar'i, misalnya bebek, ya, ada bebek mungkin di negara-negara non muslim itu biasa bebek cara mematikannya itu tidak disembelih tapi cukup dipluntir. Dipluntir lehernya mati. Nah, nggak tahu itu rasanya enak atau tidak. Itu kan darahnya tidak mengalir keluar, ya. Nggak tahu itu dari sisi kesehatan gimana, apakah sehat atau tidak. Yang jelas kalau cara matinya seperti itu maka dia termasuk bangkai. Nah, maka ini memang harus kita perhatikan ya terkait masalah bangkai ini, karena kalau tidak sesuai sembelihan secara syar'i, meskipun binatangnya halal, ya seperti kalau saya gambarkan di situ kan ada yang atas itu ayam, ya, ayam, kemudian yang bawah itu kambing, atau itu kambingnya siapa, banyak sekali. Itu matinya dengan cara yang tidak disembelih secara syar'i, maka hukumnya menjadi bangkai meskipun aslinya halal. Tapi kita sedang membahas najasah, ya, bukan bahas at-imaul asyribah. Jadi kita bahas kenajisannya, bukan kehalalan atau keharamannya. Falahmu maitatul hayawan ghairul ma'i alladzi lahu damun sa'il ma'kulul lahmi au ghairul ma'kul najisun. Daging atau bangkai binatang ghairul ma'i. Ya, ghairul ma'i artinya binatang non laut, berarti binatang darat. Alladzi lahu damun sa'il, yang memiliki pembuluh darah. Karena nanti ada binatang itu yang mala damalahu sa'il, yang tidak memiliki pembuluh darah, ya, seperti binatang-binatang kecil, ya, kayak lalat, kemudian lebah dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau binatang yang memiliki pembuluh darah seperti binatang-binatang besar, ada ayam, kambing, sapi dan lain sebagainya, ma'kulul lahmi au ma'kulil lahmi au ghairil ma'kul, baik binatang tersebut halal dagingnya atau tidak halal, najisun, hukumnya najis. Wa kadza jildua illam yudbah, begitu juga dengan hukum kulitnya selama dia tidak disamak. Nah, maka hukumnya menjadi najis. Baik, lanjut. Next. Nah, ada bangkai yang tidak najis. Jadi kalau ada yang najis, ada bangkai yang tidak najis. Itu tadi, ya, bangkai yang najis itu kriterianya tadi binatang non laut, ya, ghairul ma'i,
Kemudian binatangnya termasuk binatang yang memiliki pembuluh darah. Ada kriteria binatang yang tidak najis atau bangkai yang tidak najis. Misalnya dia tidak disembelih secara syar'i pun dia tahir, ya suci. Wa yustasna maitatus samak wal jarod, dikecualikan bangkai ikan dan bangkai belalang. Fa innaha tahiratun kama taqaddam. Karena bangkai ikan dan bangkai belalang itu hukumnya suci, ya, sebagaimana disebutkan. Nah, jadi pertama bangkai ikan dan bangkai belalang. Lalu jenis bangkai berikutnya, wa kadzalika maitatu mala damalahu sa'ilun. Begitu juga binatang-binatang yang tidak memiliki pembuluh darah. Ya. Seperti baik itu binatang darat maupun binatang laut. Binatang darat beliau menyentuhkan misalnya kan namli, semut, wan nahli, semut dan lebah. Wal angkabut, ya, angkabut itu laba-laba, wal dzubab, dzubab itu lalat, wal akrob, ya, wal akrob, akrob itu kalajengking, wal khunfusa, khunfusa itu kecoa, ya. Jadi binatang-binatang ini tidak najis. Jadi misalnya ada binatang-binatang yang saya contohkan tadi, ya, ini rata-rata serangga-serangga yang kecil-kecil itu, kalau ada misalnya semut mati, kemudian kita sholat terus kena jidat kita, itu tidak najis. Atau misalnya kita sedang minum, ya Ustaz Anam, minum teh atau minum kopi. Kalau saya nggak begitu suka kopi, minum teh misalnya. Lalu ada semut, ya, masuk ke situ mati semutnya, ya, kita keluarkan, ya, tidak menyebabkan teh itu najis, ya. Jadi itu contohnya, ya, contoh binatang-binatang darat. Wa kadza min hayawanil bahri, seperti juga binatang-binatang laut, kal alaq, beliau menyebutkan di sini ada lintah, ya, wadidan, wasaraton, ya, kemudian nggak tahu ini didan ini sejenis ulat gitu, ya, jenis ulat atau jenis cacing laut. Wasaraton, saraton itu kepiting, wanahwiya dan selainnya, la yu'addu najisan, juga tidak najis. Baik, lanjut. Nah, kalau bangkai ikan dan belalang tadi sudah disebutkan, ya, tentang dalil tidak najisannya, bahwa sebelumnya Ustaz, sebelumnya lagi kecepatan. Bentar, satu. Nah, ini dalilnya, ya. Bangkai yang tidak najis itu ikan dan belalang, itu dalilnya hadis Ibnu Umar tadi mengenai dua jenis darah dan bangkai yang halal, uhilla lana maitatan wa daman. Nah, sedangkan apa dalil dari ketidaknajisan binatang yang tidak memiliki pembuluh darah tadi, atau yang tidak memiliki darah yang mengalir? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'adz dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanza'hu wa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari syifa. Kalau ada lalat yang terjatuh ke minuman kalian, falyaghmishu, dianjurkan Rasulullah untuk dibenamkan, ya, lalat tadi kalau mati misalnya dibenamkan, tsumma liyanza'hu, kemudian, ya, diambil, jangan kemudian diminum, ya. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahihi da'an, karena di satu sayapnya itu ada penyakit, wa fil akhari syifaan, dan di sayap yang lain ada obat. Kemudian beliau menjelaskan di sini, jadi dalilnya seandainya lalat yang mati tadi itu najis, maka tidak mungkin Rasulullah memerintahkan untuk dibenamkan. Tidak mungkin untuk dibenamkan, karena kalau najis otomatis dia bisa merusak minuman tadi, ya. Nah, maka Rasulullah tidak merintahkan untuk minuman tadi dibuang, ya, tapi justru lalatnya diminta untuk dibenamkan. Nah, ini menunjukkan ketidaknajisannya. Nah, dari situ para ulama mengkiaskan, ya, wa qisa 'ala dzubabi kullu ma la nafasa lahu sa'ilah. Dikiaskan dengan lalat ini setiap binatang yang tidak
memiliki pembuluh darah lah yang mengalir, ya, li adami wujudid dam, karena tidak ada darah yang mengalir di situ. Ya. Jadi itu terkait masalah bangkai. Baik, Ustadz, ini kita sampai jam berapa, Ustadz? Sampai jam 9 kurang 10. Ya. Nah, 9 kurang 10. Nah, ini masih ada waktu 13 menit lagi ya. Mungkin kita selesaikan bangkai ini. Lanjut. Nah, ini sedikit detail ya. Terkait organ-organ tubuh selain kulit dan daging. Ya. Bagaimana memanfaatkan organ-organ tubuh selain kulit dan daging? Kalau kulit itu semua ulama sudah sepakat ya, bahwa kulit itu bisa dimanfaatkan dengan cara menyamaknya terlebih dahulu. Jadi kulit bangkai itu suci. Ya. Kulit bangkai itu suci selama dia dimanfaatkan atau selama dia disamak terlebih dahulu. Nah, proses menyamak itu tentu saja proses yang sudah dipahami oleh para produsen benda-benda yang terbuat dari kulit tadi ya, bisa dipahami. Nah, jadi syarat dari kulit yang suci itu disamak. Nah, sedangkan daging, jelas daging itu tidak bisa ya. Kalau daging bangkai najis. Tapi kalau kulit bisa disucikan dengan cara disamak. Jadi kalau ada sabuk kulit buaya misalnya, atau dompet yang terbuat dari kulit kulit ular misalnya, atau jaket yang terbuat dari kulit harimau, itu selama samak, maka hukumnya dari najis menjadi suci. Ya, dari najis menjadi suci. Sedangkan secara detail, ya seperti yang ada di slide. Kalau dari mazhab Syafi'i beliau berpendapat bahwa semuanya najis tanpa kecuali. Kalau dari Maliki berpendapat semua suci kecuali susu. Renet, ini saya juga belum terlalu paham renet ini apa. Nanti beliau menyebutkan di sini infihah. Ya, infihah itu namanya renet atau bibit keju dan kulitnya. Kalau Hambali berpendapat semua najis kecuali bulu dan rambutnya. Kemudian Ibnu Abbas dan Salman Al-Farisi berpendapat semua suci. Dengan Hanafiyah berpendapat semua najis kecuali tulang, gading, dan renet. Baik, terakhir organ yang terpisah dari binatang hidup. Nah, ini disebutkan di sini wadabal Hanafiyah wa yu'addul juz'ul munfasilu minal hayawanil hayy. Terhitung bagian tubuh al-munfasil yang terputus atau terpisah dari binatang yang hidup fi hukmil maitah najisun, pada hukum al-maitah, pada hukum mayit ya, najisun hukumnya najis. Apa dalilnya? Li hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa ay al-maqtu mayyitun. Segala macam yang dipotong ya, segala macam yang dipotong dari binatang, ma quti'a minal hayya, dari binatang yang hidup, atau segala macam yang dipotong dari binatang pada waktu binatang tersebut masih hidup, fahuwa mayyitun, maka status potongan tubuh tersebut adalah bangkai. Nah, potongan tubuh ini kaidahnya adalah selama potongan tubuh tersebut merupakan potongan-potongan tubuh yang darahnya mengalir atau yang ada aliran darah ke situ. Ada aliran darah ke situ. Contohnya apa? Misalnya tangan, ya, kaki, apalagi misalnya telinga, ya, selain itu menyakiti binatang ya, pada saat hidup kok dipotongi bagian-bagian tubuh tersebut, itu hukumnya najis. Tapi kalau bagian-bagian tubuh yang tidak mengalir darah, misalnya kain wol, itu kan biasanya diambil dari biri-biri ya, dari biri-biri yang dicukur rambutnya, nah itu tidak termasuk kategori.
Jadi itu pembahasan terkait organ tubuh yang terpisah dari binatang yang masih hidup. Nah, ini ada kasus menarik ya. Di beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat salah satu video dari, kalau di Facebook itu, atau dia YouTuber yang kelas internasional. Beliau ini orang darahnya darah Palestina tapi dia lahir di Israel. Jadi tinggal di Israel, namanya Nes Daily. Jadi Nes Daily ini dia pernah menampilkan sebuah penemuan di Singapura. Jadi orang Singapura itu ada yang menemukan suatu penemuan, mereka itu bisa membuat daging ayam dari ayam yang masih hidup. Jadi ayam yang masih hidup itu diambil selnya, kemudian sel ini nanti dikembangbiakkan di laboratorium. Tapi hasilnya ya bukan nanti kemudian dari sel itu kemudian muncul ayam hidup yang lain, tapi bukan seperti cloning ya. Jadi munculnya berupa daging. Ya dagingnya mungkin daging yang bentuk daging giling gitu ya. Setelah dikembangkan, jadi diambil selnya nanti bisa muncul daging giling yang banyak. Nah, ini kan bagi kita bermasalah dari sisi kehalalannya. Halal atau tidak dagingnya seperti itu? Ya, dia diambil dari sel ayam yang masih hidup, kemudian jadi daging, lalu daging ini nanti dibentuk ya seperti nugget dan lain sebagainya. Nah, itu perlu penjelasan hukum. Setahu saya kalau di Indonesia itu ada yang sudah melakukan kajian ini di PWNU Jawa Timur, itu mereka memutuskan ya melalui Bahsul Masail bahwa daging yang jenis ini yang diambil dari ayam yang masih hidup dari selnya tadi hukumnya najis. Alasannya karena dia dikiaskan dengan apa yang disebutkan di hadis ini. Ya, dikiaskan dengan binatang yang terpotong atau bagian tubuh yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Para jamaah sekalian, para peserta kajian online HDMI yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan dulu ya pembahasan kita terkait bab ini, terkait bab masalah jenis-jenis benda najis. Saya kembalikan ke moderator sesi tanya jawab. Silakan. Baik, kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Tajul Nasr Al-Sih hafizahullah taala. Kurang lebih ada waktu 5 menit. Kita bisa buka sesi tanya jawab, bisa melalui chatting ataupun tanya langsung dengan unmute. Nah, ini sudah ada langsung yang tanya nih, Bapak Suseno. Semoga langsung bisa bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi saya dengarnya agak putus-putus, jadi kurang jelas. Begini, tadi dijelaskan darah yang mengalir itu adalah najis. Sementara darah yang tidak mengalir tadi tidak najis. Itu penjelasannya. Ini saya baca di kitab saya sabik ya. Itu dijelaskan bahwa semua jenis darah hukumnya adalah haram, baik darah yang mengalir maupun yang tidak mengalir. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini menurut mazhab siapa nih? Menyatakan seperti, karena di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut. Ya, demikian aja, Ustaz. Itu di apa Pak tadi? Saya sabik. Saya sabik. Iya. Saya baca di itu ada 5 kitab. Saya baca di pertama tentang najis. Nah, di sini disebutkan ada darah itu hukumnya adalah semuanya adalah haram, baik yang mengalir maupun yang tidak mengalir. Tapi di sini tidak dijelaskan secara rinci ini pendapat siapa atau dalilnya apa, Ustaz. Ini sementara tadi dijelaskan Ustaz, ini kayaknya ada sedikit perbedaan ya, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, terima kasih. Kalau terkait yang di saya sabik, saya kurang tahu ya, karena saya juga belum pernah baca. Kalau mungkin bisa ditampilkan redaksinya barangkali kalau saya bisa menjawab. Tapi kalau tidak tampilkan ya, karena kalau kadang terjemahan itu kadang biasanya tidak mewakili dari isi teks yang beliau sebutkan. Gitu ya. Nah, jadi kalau terkait yang tadi ya al-kabid waktihal, ini setahu saya sudah kesepakatan para ulama ya, jenis hati kemudian jantung ya, itu
jenis darah yang halal ya, yang halal dan suci. Tapi kalau yang disebutkan tadi darah yang mengalir atau tidak, saya kurang tahu itu pendapat siapa. Apa ada ulama yang berpendapat kalau darah yang tidak mengalir itu hukumnya najis ya. Jadi setahu saya ya yang najis itu darah yang mengalir, dalam artian yang mengalir di sini darah yang mengalir dari binatang tadi ya, binatang dari yang disembelih atau dari manusia tadi hukumnya najis ya. Jadi karena saya kurang tahu ibarohnya, jadi saya tidak bisa menjelaskan terkait itu. Tapi setahu saya kalau yang dimaksud darah yang tidak mengalir itu ya tadi darah yang sudah berbentuk organ tubuh ya. Adapun misalnya aslinya darah yang mengalir, kemudian darah tadi ditampung ya, ditampung dalam penampungan, kemudian didiamkan akhirnya membeku. Nah, itu tetap hukumnya najis ya, karena memang dia berasal dari darah yang mengalir. Tapi kalau darah-darah yang sudah berbentuk organ tubuh seperti jantung, kemudian limpa, lalu hati, itu semua ulama sepakat hukumnya suci dan tidak najis. Dalilnya jelas tadi ada al-kabid wa hal ya. Darah yang dihalalkan adalah kabid wa hal. Nah, terkait dengan fikih sunnah, nanti mungkin coba saya cek ya di kitabnya. Kalau sekarang ya tidak bisa mengomentari terkait itu. Terima kasih. Ustaz, mantap Ustaz penjelasannya. Baik, jazakumullah khairan kepada penanya Bapak Suseno. Mungkin sedikit menambahkan ya. Mungkin setahu saya itu ada darah yang yang sedikit itu ya masuk ke dalam kategori najis, tapi yang najis yang makfu, yang ditolerir. Mungkin yang dimaksud di saya sabit mungkin yang itu barangkali, saya kurang paham juga. Nanti juga kami cek insya Allah. Baik, ada pertanyaan lagi para jamaah? Monggo kalau ada bisa ditanyakan. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup jika tidak ada yang bertanya. Sebelumnya untuk bisa mengetahui kegiatan kajian kami di HDMI Pimpinan Wilayah Jawa Timur, bisa mengikuti IG HDMI, kemudian FB-nya HDMI, dan juga bisa mengikuti WA Group. Jadi ada WA Group yang di dalamnya jadwal kajian HDMI PW Jatim. Ustaz Khairul Anam, saya coba ngecek di kitabnya langsung ini. Oh, monggo Ustaz. Alhamdulillah, monggo. Saya bacakan boleh saja ya. Oke, monggo. Jadi saya bacakan. Ini saya cek di Fikih Sunnah jilid 1 ya. Beliau menjelaskan di sini adam, jadi jenis najis kedua adam, sawaun kana daman masfuhan. Baik itu darah yang mengalir, ai masbuban. Masbuban itu artinya darah yang tumpah itu ya, seperti yang binatang yang disembelih. Kadam alladzi yajri minal madbuh, seperti darah yang dialirkan dari binatang yang disembelih. Am dama haidin ya, atau darah haid ya, atau darah haid. Jadi di sini tidak ada ungkapan baik darah yang mengalir atau darah yang tidak. Beliau hanya menjelaskan contohnya. Dam masfuh itu seperti darah yang disembelih. Am dam haidin, am dama haid atau darah haid. Ya, jadi tidak ada ungkapan darah yang mengalir atau tidak. Ya. Jadi darah yang mengalir seperti binatang atau darah haid. Nah, haid itu kan juga mengalir juga, tapi mengalirnya tidak deras. Ya, mungkin seperti itu. Ya, lalu dijelaskan lagi illa annahu yu'fa'anil yasir, kecuali kalau sedikit itu termasuk darah yang makfu. Baik. Jadi itu jawaban dari saya.
Jadi ini Ustaz ya, kalau di buku terjemahnya itu bisa membias jauh ya Ustaz. Ya, ya. Mungkin nanti coba ini Pak, bisa di screenshot terjemahnya ya. Itu dijelaskan lengkap atau tidak di situ? Iya, saya baca ini ada 5 kitab Ustaz. Saya ngikutin terus, cuma memang di sini terjemahan. Jadi saya sesuai dengan saya baca terjemahan ini seperti itu. Mungkin ada pembiasan di terjemahan yang Ustaz. Iya, jadi di sini beliau tidak mengatakan darah yang mengalir atau tidak, tapi cuma menyebutkan contoh ya. Baik darah itu mengalir atau darah haid itu saja ini yang disebutkan. Jadi tidak ada ungkapan darah yang mengalir atau tidak ya. Beliau tadi juga menjelaskan sama seperti yang saya sebutkan, contoh darah yang menempel di urat-urat itu beliau sebutkan di sini, termasuk juga darah yang najis yang ditolerir ya, darah yang mampu. Jadi matur nuwun Ustaz, jadi tahu nih kan kalau saya langsung nanya ke ahlinya. Kalau baca gini kan takut salah saya takutnya. Enggak, kadang ya itu tadi terjemahan biasanya kadang tidak sesuai dengan isi kitabnya gitu. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Monggo Ustaz Anam dilanjutkan. Alhamdulillah dengan cepat Ustaz Tajun bisa menemukan teksnya. Ini luar biasa ini. Harus sudah berkecimpung dengan kitab untuk mencari referensinya langsung cepat ketemu. Jazakumullah khairan atas tambahan penjelasannya dari Ustaz Tajun terkait masalah darah tadi yang sempat ada sedikit iskal atau sedikit beberapa yang agak yang susah dipahami oleh Bapak Suseno. Sebetulnya alhamdulillah sudah terang, sudah jelas penjelasannya. Baik, sekarang waktu sudah menunjukkan 20.54 di laptop saya. Maka kami sampaikan majelis ini kita selesaikan, kita tutup. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustaz Tajun Nasr LC hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, memberkahi beliau dan keluarga. Dan terima kasih juga pada para jamaah yang telah hadir di malam hari ini, yang mungkin waktunya untuk istirahat, ternyata bisa digunakan untuk bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dan saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang tidak berkenan di hadapan para jamaah semuanya. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.